lagi-lagi saya mau tegaskan di sini bahwa selagi orang Papua tidak mengembalikan hak kedaulatan kemerdekaan bagi bangsa Papua sebagai solusi demokratis, perjuangan kami tidak pernah berhenti walaupun pembunuhan, perampasan dan lain-lain rasisme membias di negara ini, tetapi kami tidak pernah akan menyerah dari perjuangan kami kecuali mengembalikan hak kedaulatan kami yang sesungguhnya. Ayo kawan-kawan, ada yang mau bicara silakan. Kok ini bahasa bicara sih? Hah? Pegang. Dari sih. Soal ini. Main solusi. Pun di solusi. Report. Bawa anak masuk ke dalam itu. Dari itu anak keluar itu. Dari kan anak keluar itu. Bawa anak masuk ke dalam itu. Tadi banyak password bawa anak masuk bayar hidup rakyat yes Papua. Hidup. Ya kawan-kawan, kita tahu bahwa hari ini adalah kemudian kami yang tergabung di dalam aliansi mahasiswa Papua Komite Kota Ambon bersama Front Rakyat Indonesia untuk Bangsa Papua UWP melakukan aksi bisu pada kesempatan di siang hari ini. Kita tahu bahwa pada tanggal 7 April 1967 merupakan bagaimana datangnya jalan kejahatan kemanusiaan datang perlu kita ketahui bahwa pada tanggal tersebut merupakan penandatanganan kontrak yang pertama PT Freeport Indonesia yang kita kenal dengan undang-undang penerimaan modal asing yang pada saat itu oleh rezim Soeharto. Kita tahu bahwa rezim Soeharto yang penuh dengan militeristik. Maka dengan itu Freeport yang kemudian hadir di atas tanah Papua itu tidak menghargai masyarakat setempat yang mempunyai hak wilayah. Ketika Freeport mulai beroperasi sejak tahun 1973 itu secara kesepakatan yang kemudian dibuat antara masyarakat setempat kemudian pemerintah Indonesia bersama PT Freeport
itu ada kemudian kesepakatan yang dilanggar oleh pihak negara Republik Indonesia bersama PT Freeport MC Moran itu sendiri, kawan-kawan. Ketika dampak buruk yang kemudian terjadi terhadap masyarakat setempat karena pembuangan limbah tailing di sekitar lingkungan atau tempat tinggalnya masyarakat setempat sudah barang tentu menghancurkan ekosistem biota yang kemudian yang ada di laut maupun di darat. Ketika rakyat setempat di Mimika atau yang kita kenal dengan dua suku besar antara suku Kamoro dan kemudian suku Amume, ketika mereka sadar bahwa dampak buruk itu mereka rasakan, kemudian mereka melakukan protes terhadap PT Freeport tersebut. Kenapa mereka melakukan protes? Karena PT Freeport itu tidak melihat atau melakukan lingkungan dan memperburuk lingkungan yang dimana tempat tinggal dari masyarakat tempat tersebut. Ketika protes atau perlawanan itu dilakukan oleh masyarakat setempat atau yang punya hak wilayah, kemudian dari pihak PT Freeport itu meluncurkan yang kita kenal dengan militerisme. Mereka dibawa kendala, mereka dikendalikan oleh. Halo kawan-kawan, hari ini kami Front Rakyat Indonesia untuk West Papua dan Aliansi Mahasiswa Papua di Ambon turun jalan melakukan aksi dengan tema tutup Freeport, cabut Otsus, tolak daerah otonomi baru, dan berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratik bagi bangsa West Papua. Dan kondisi sekeliling kita sudah dikepung oleh TNI Polri. Kemudian dengan dibawa kekerasan militerisme atau hak rakyat tersebut di area Freeport. Kemudian masyarakat yang tersebut mulai melakukan pengungsian atau melarikan diri akibat trauma dan takut akibat kekejaman militer Republik Indonesia. Kemudian beraksi saat itu. Kita ketahui bahwa masyarakat akibat daripada kekejaman militerisme yang pada saat itu terjadilah ada masyarakat yang ditembak oleh pihak aparat keamanan, kemudian ada perempuan yang diperkosa, kemudian ada yang dihilangkan secara tiba-tiba oleh pihak keamanan. Kemudian ada beberapa warga-warga yang kemudian melarikan diri kemudian untuk mengamankan diri. Negara berasumsi atau beranggapan bahwa kenapa harus ada militer untuk menjaga area PT Freeport? Karena negara beralasan atau berasumsi supaya menjaga objek vital di area sekitar tambang atau PT Freeport. Tetapi kita ketahui bahwa itu hanyalah sebuah omongan belaka karena kekuatan militerisme yang sangat tinggi. Chris, manfaatkan kesempatan kalau masuk katanya. Freeport adalah kita ketahui sekarang sudah berumur 55 tahun yang ada di atas tanah Papua atau yang sedang beroperasi kekayaan alam yang ada di tanah Papua. Berdasarkan pada Freeport ada juga berbagai macam dan permasalahan yang kemudian terjadi akhir-akhir ini dan bahkan sampai sekarang di atas tanah West Papua. Kita ketahui bahwa akhir-akhir ini melalui Kemendagri pada tanggal 4 Maret 2022 kemudian mengundang seluruh elit politik Papua untuk membahas persoalan PPK rencana daerah otonomi baru yang ada di atas tanah West Papua. Kemudian pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 14 Maret 2022.
Nah, kesepakatan atau pertemuan tersebut itu bagi rakyat Papua adalah sebagai sebuah kepentingan antara elit politik antara pemerintah pusat bersama elit politik yang ada di Papua. Kenapa? Karena rencana DOB itu tanpa mendengarkan aspirasi dari akar rumput masyarakat yang ada di Papua. Kita ketahui masyarakat dengan tegas menolaknya dengan melakukan berbagai aksi yang ada, berbagai aksi yang kemudian dilakukan di atas tanah Papua. Aksi yang kemudian dilakukan oleh akar rumput masyarakat West Papua Nanti medianya tuh terhadap penolakan terhadap daerah otonomi baru atau rencana provinsi, rencana pemekaran provinsi. Itu akar rumput masyarakat menolak karena mereka sudah sadar atas kebijakan atau produk yang kemudian dibuat atau diagendakan oleh kolonial Indonesia. Nah, kita ketahui bahwa daerah otonomi baru atau DOB itu merupakan sebuah kerangka masuknya investasi bagi kaum pemodal, baik itu dari Indonesia maupun dari luar negeri atau orang asing. Yang pada intinya kaum oligarki bermain di dalam hal-hal tersebut. Dan apa keuntungannya bagi rakyat atau masyarakat yang di bawah? Tidak ada keuntungan untuk masyarakat akar rumput dalam pemekaran DOB. Kita ketahui bahwa rencana DOB yang akan dimekarkan beberapa provinsi serta beberapa kabupaten itu merupakan siasat negara untuk kemudian melakukan transmigrasi yang secara besar-besar di atas tanah Papua. Kita tahu bahwa baru hanya 2 provinsi saja ruang demokrasi yang kemudian ada di Papua itu sangat dibungkam oleh aparat keamanan negara sendiri. Apalagi nanti kalau ditambah dengan beberapa provinsi dan beberapa kabupaten yang akan dimekarkan, itu tidak ada ruang demokrasi sama sekali yang kemudian ada di atas tanah Papua. Tidak ada ruang demokrasi sama sekali. Terkait dengan otonomi khusus jilid 2, kita tahu bahwa otonomi khusus jilid 1 rakyat Papua di berbagai kota sudah menolaknya. Tapi kenapa negara memaksakan kehendak untuk kemudian melanjutkan otonomi khusus jilid 2? Karena negara sendiri mempunyai kepentingan di atas tanah West Papua. Kalau kita lihat terkait dengan rencana pemekaran provinsi yang kemudian dilakukan oleh negara bersama politik Papua, mekanisme atau syarat dalam rencana pemekaran provinsi itu ada beberapa tahap. Yang pertama terkait dengan jumlah penduduk yang ada di atas tanah Papua, kemudian tentang luas wilayah. Nah, kalau kita berbicara persoalan dengan jumlah penduduk, seharusnya tidak tepat untuk Papua itu dimekarkan karena secara jumlah penduduk itu tidak memenuhi syarat. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa negara bersama elit politik Papua itu memaksakan hal tersebut? Sudah barang tentu kita tahu bahwa negara bersama elit politik Papua itu mempunyai kepentingan di atas tanah West Papua. Dan masuknya kerang investasi atau penanaman modal yang secara besar-besaran oleh orang asing atau negara luar bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk mengeksploitasi kekayaan alam yang ada di atas tanah West Papua. Maka dari itu kami yang tergabung di dalam aliansi mahasiswa Papua
Komite Kota Ambon bersama Produk Indonesia atau IWB turun ke jalan untuk kemudian bagaimana melakukan aksi itu menyampaikan kepada publik bahwa tentang situasi kondisi yang kemudian terjadi di Papua. Papua! Mereka! Papua! Mereka! Papua! Mereka! Papua Bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora, bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih. Baru-baru kau bilang merah putih. Gimana start? Free West Papua. Free West Papua! Free West Papua. Free West Papua! Free West Papua. Free West Papua. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Papua. Merdeka. Teman-teman Hah? Dulu di bawah. Oke, pandu kawan-kawan sudah itu di bawah. Pandu kawan-kawan tapi di bawah. Hah? Cabai itu ada cabai. Udah saya sudah. Hah? Kok bisa ini loh, man? Suara loh. Saya bercerita kalau balansa itu ada begitu. Siapa bapak Oke, mana? kawan-kawan, jadi aksi itu jadi mungkin apa namanya ada kawan-kawan yang kafe makanya kawan-kawan kita dulu juga kawan-kawan jadi kan kita besar Silakan kawan-kawan yang capek sambil cerita. Atau masih mau beli? Kalau masih kuat.
Oke kawan-kawan, selamat siang bagi yang sedang menonton. Jadi kami dari Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Ambon bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua atau FWP. Kemudian kami tepat pada tanggal 8 April hari Jumat tahun 2021 ini kami melakukan aksi dalam artian bahwa aksi bisu yang bertepatan di Kota Ambon, tepatnya di Gong Perdamaian di kota. Dan tuntutan kami seperti yang ada di spanduk ini, PT Freeport cabut otsus dan cabut otsus, tolak dop, dan berikan hak menentukan nasib sendiri untuk bangsa West Papua. Itu adalah tuntutan yang kemudian kita bawakan dalam aksi bisu pada kesempatan kali ini. Nah, terlepas dari tuntutan yang kami bawakan terkait dengan persoalan yang terjadi di atas tanah Papua, ada juga tuntutan-tuntutan lain yang kemudian kami bawa yang ada di luar tanah Papua atau di Indonesia. Yang pertama soal permasalahan atau persoalan yang terjadi di Maluku, di Ambon sendiri, itu terkait dengan LIN atau lumbung ikan nasional, dan terkait persoalan kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap 32 mahasiswa IAIN kampus IAIN Ambon. Masih semangat kawan-kawan. Masih semangat kawan-kawan. Dan juga kami mendukung penuh perjuangan warga Wadas yang sampai hari ini masih berjuang untuk mempertahankan tanah mereka dari para oligarki. Apa yang saya sampaikan? Nah, ketika permasalahan yang terjadi di Maluku seperti kasus kekerasan seksual terhadap 32 mahasiswa itu LPM Lintas atau media yang kemudian ada di kampus IAIN Ambon sendiri, itu dia membongkar kasus-kasus tersebut. Nah, kemudian apa tindakan dari dosen atau dari pihak kampus? Mereka kemudian membekukan kerja-kerja LPM Lintas. Kenapa? Karena dari pihak kampus sendiri melindungi pelaku, bukan melindungi korban. Ada juga mahasiswa perempuan yang kemudian diskorsi dari pihak kampus. Makanya kami mendesak untuk Rektor IAIN Ambon untuk kemudian bagaimana ada orang yang bernama mengusut tuntas dosen atau pelaku cabul terhadap kasus kekerasan seksual ini yang terjadi di IAIN kampus IAIN Ambon. yang kemudian dulunya Begitu kawan-kawan. mereka bukan bagian daripada tentara Indonesia itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang kemudian dididik oleh KNIN. Mereka adalah orang-orang yang kemudian dididik oleh PETA. Dua organisasi ini, KNIN buatan Belanda dan PETA itu buatan Jepang. Saya ingin mengajak kawan-kawan agar kita berikan 5 STS untuk setiap orang yang ada di sini supaya memahami betul apa itu demokrasi, apa itu masyarakat, apa itu kebenaran, apa itu keadilan, bagaimana Freeport bekerja, bagaimana daerah otonomi baru bekerja, bagaimana kerakusan-kerakusan yang dilumut dalam otsus bekerja, yang dimana semuanya adalah membawa kepentingan, kebusukan daripada dalam hal ini adalah elit-elitnya teman-teman sekalian. Referendum. Yes. Referendum. Yes. NKRI. No. NKRI. No. Referendum. Yes. Referendum. Yes. NKRI. No. Teman-teman sekalian, masih semangat kawan-kawan? Masih. Semangat kawan-kawan? Masih. Berbicara tentang Freeport, teman-teman, kita tahu bahwa Freeport adalah salah satu pertambangan terbesar di dunia hari ini, teman-teman sekalian. Hasil daripada Freeport itu sendiri, teman-teman, kalau dikelola, maka sebagian masyarakat dunia itu mampu dihidupi oleh hasil yang dikelola oleh hasil daripada Freeport itu, teman-teman. Betul. Sebagian masyarakat yang ada di sini bukan masyarakat Indonesia. Tapi karena Freeport diprivatisasi oleh Kekkorat,
Freeport privatisasi oleh Amerika, Freeport privatisasi oleh Jepang dan lain sebagainya, maka keuntungan yang dihasilkan oleh Freeport itu masuk ke kantong-kantong kapitalis teman-teman sekalian. Betul. Berkoar-koar tentang 50% dan lain sebagainya. Tapi buktinya apa? Kabupaten di mana Freeport itu berada di Papua, kabupaten miskin teman-teman sekalian. Betul. Di bawah tanahnya, di bawah tanah kita, termasuk bertonton banyaknya teman-teman. Dan lain sebagainya ditanggung di tanah Papua teman-teman sekalian. Tetapi Papua adalah masyarakat termiskin di Indonesia teman-teman sekalian. Itu tidak adil teman-teman. Itu tidak adil. Dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan usaha pertambangan khusus yang kemudian dilakukan oleh pemerintah secara mudah. Itulah kenapa dasar orang Papua atau saya sebagai orang Indonesia yang tidak mau ini untuk berkibar di Maluku terutama Indonesia Timur mendukung terhadap Freeport itu ditutup teman-teman sekalian. Kenapa? Karena hasil daripada Freeport itu bukan untuk orang-orang Papua. Hasil daripada Freeport bukan untuk orang-orang Papua teman-teman sekalian. Bukan untuk orang-orang Papua. Mereka hanya apa? Istilahnya mereka kasih gula-gula teman-teman. Mereka hanya mengasih gula-gula untuk orang-orang Papua, untuk kemudian mengambil beras, untuk kemudian mengambil harta yang dipakai. Untuk itu berangkat daripada negeri itulah. Kenapa tuntutan terhadap menutup Freeport itu sangat penting karena penjajahan, pengasingan, perampasan wilayah dan kemudian pemerkosaan terjadi di tanah Papua atas dasar kepentingan eksploitasi ekonomi teman-teman sekalian. Eksploitasi ekonomi itu apa? Eksploitasi ekonomi itu adalah yang dimaksudkan dengan kemudian memuluskan jalan investasi yang kemudian disebarkan sering program Jokowi teman-teman, Presiden Indonesia yang kemudian ingin menghancurkan masyarakat Indonesia sampai ke Papua dengan strategi eksploitasi yang kemudian dia mengatakan seperti begini teman-teman. Siapapun yang menghalangi investasi, siapapun yang menghalangi investasi, maka kalian hajar teman-teman. Seorang presiden memakai kata hajar teman-teman. Sebenarnya tidak sampai teman-teman sekalian. Kita lebih piawai dalam memilih kata untuk menyampaikan atau berpidato di depan umum. Artinya apa? Ada semacam satu sistem besar, yaitu yang kita kenal sebagai sistem kapitalisme, yang kemudian menghasilkan ingin untuk mengambil, menguruk sumber keuntungan atau sumber daya alam yang ada di tanah Papua ini, teman-teman. Itulah kenapa kita harus menuntut atau menuntut agar PT Freeport itu ditutup, teman-teman sekalian. Yang kedua adalah apa? Adalah soal tentang cabut OSIS, teman-teman. Masih. Teman-teman, OSIS atau otonomi khusus diberikan oleh pemerintah Indonesia pasca runtuhnya rezim diktator Soeharto, teman-teman sekalian. Betul. Ketika itu perjuangan politik rakyat Papua sangat menguat, teman-teman sekalian. Betul. Yang paling dituntut dan dikampanyekan pada saat itu adalah bagaimana perbaikan sejarah perjuangan politik orang Papua, yaitu mengembalikan kedaulatan yang pernah dicatat, yang pernah ditulis di lembaran sejarah dunia bahwa di tanggal 1 November 1961 Papua dalam deklarasi dirinya sebagai satu bangsa atau nation yang berdaulat dan merdeka, teman-teman sekalian. Daripada hal itu, pemerintah Indonesia kemudian melakukan satu strategi yang kemudian kita kenal dengan strategi penaklukan, di mana penawaran tentang kemerdekaan atau referendum itu diturunkan menjadi penawaran terhadap otonomi khusus, teman-teman sekalian, yang berlaku 20 tahun. Lalu kemudian sudah direvisi, berubah undang-undang menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang apa yang terjadi dalam OSIS. Di dalam OSIS ada satu pasal yang berbunyi begini, teman-teman. Pemerintah wajib melakukan atau membangun satu lembaga rekonsiliasi untuk
untuk membahas tentang persoalan-persoalan yang ada di Papua, menyelesaikan persoalan yang ada di Papua. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah pusat mampu atau berani untuk mengambil sikap membangun satu lembaga rekonsiliasi yang kemudian membicarakan tentang persoalan-persoalan yang ada di Papua? Tentu tidak, teman-teman sekalian. Tentu tidak. Mereka tidak berani. Karena apa? Karena negara Indonesia dalam hal ini adalah elit-elit politiknya, elit-elit korporasi, teman-teman sekalian. Kami rakyat Indonesia juga susah, miskin. Hari ini kami lagi mengalami krisis. Teman-teman, kawan-kawan Papua juga mengalami itu. Tetapi elit-elit di Indonesia, teman-teman sekalian, elit-elit Indonesia, baik itu eksekutif, baik itu legislatif, baik itu yudikatif, polisi, tentara, kejaksaan, dan lain sebagainya, mereka hidup dengan berkecukupan, teman-teman sekalian. Mereka hidup dengan berkecukupan. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin mengatakan bahwa persoalan terhadap rakyat Papua, itu kemudian dipelintir di dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang OTSUS, revisi daripada Undang-Undang OTSUS di tahun 2001, teman-teman sekalian. Ini tapi dia punya. Nah, apa yang kemudian dijelaskan di dalam situ? Dia mengatakan begini, kawan-kawan. Ada satu statement yang kemudian dikeluarkan oleh DPR RI yang dimana mereka ingin memecah Papua menjadi 5 provinsi, teman-teman sekalian. 5 provinsi, teman-teman. Jumlah penduduk masyarakat Papua itu ada sekitar 4,30 juta jiwa, teman-teman sekalian. Betul. Itu adalah penduduk warga Papua. Orang asli Papua dari 4 juta, teman-teman. Orang asli Papua dari 4 juta. Orang asli Papua hanya tinggal 1 juta, teman-teman. Ada pemusnahan secara radikal, ada pemusnahan secara sistematis yang dilakukan oleh negara lewat operasi-operasi militernya, teman-teman sekalian. Betul. Ini yang terjadi juga terhadap orang Indonesia ketika Belanda pada saat itu, ketika Jepang pada saat itu menjajah Indonesia, teman-teman sekalian. Bahkan ketika Indonesia dalam mendeklarasikan dirinya merdeka, ada agresi militer Belanda pertama di tahun 1946, ada agresi militer Belanda kedua di tahun 49, teman-teman sekalian. Artinya apa? Ketika Soekarno menyatakan sikap bahwa kami telah merdeka, itu bukan kemudian kami telah merdeka, baik itu secara politik dan juga secara ekonomi, teman-teman sekalian. Ada perjanjian-perjanjian. Lalu hasil daripada itu kemudian memunculkan amarah daripada kawan-kawan mereka, kawan-kawan perjuangan mereka, seperti siapa, teman-teman? Somokil misalnya, pimpinan RMS yang kemudian kecewa terhadap Republik Indonesia Serikat, lalu kemudian mendirikan RMS Republik Maluku Selatan, teman-teman sekalian. Dan sejarah ini kemudian dipelintir oleh negara karena ketakutan terhadap eksploitasi yang akan dibongkar besar-besaran oleh orang asli Maluku juga, teman-teman sekalian. Kembali ke topik, teman-teman, berkaitan dengan daerah otonomi baru. Adalah sebuah strategi birokratis penjajahan atau kolonialisme modern yang dilakukan oleh Indonesia terhadap bangsa West Papua, teman-teman sekalian. Mencoba untuk memecah belah orang Papua. Bayangkan 2 provinsi saja, Papua dan Papua Barat, orang Papua itu diadu domba, kawan-kawan sekalian. Sama seperti orang Indonesia ketika diadu domba oleh Belanda, teman-teman. Orang Indonesia juga mengalami hal itu ketika di zaman Belanda. Tapi hari ini kami lakukan hal itu kepada teman-teman sekalian. Saya orang Indonesia meminta maaf, mewakili teman-teman Indonesia yang hadir pada saat ini, meminta maaf terhadap kawan-kawan Papua yang hari ini ada, yang hari ini dengar atas apa yang telah negara saya lakukan terhadap saudara, terhadap orang-orang Papua. Hari ini saya sebagai orang Indonesia menyatakan sikap
mewakili teman-teman mendukung hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratik bagi bangsa West Papua. Hari ini saya mendukung untuk menutup Freeport secepatnya, mendukung untuk menolak daerah otonomi baru karena kesemuanya adalah sebuah strategi yang kemudian dilakukan oleh Jakarta untuk melakukan Papua, teman-teman sekalian. Masih semangat teman-teman? Masih. Referendum. Yes. Referendum. Yes. No. No. Papua Bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora, bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih. Merah putih. Kawan-kawan, kita berdiam sebentar sambil menunggu teman-teman yang lain. Kita berdiam sebentar. Tahu? Teman-teman yang puasa bisa di sebelah itu puasa. Baik teman-teman sekalian, kawan-kawan yang puasa dan sulit untuk menahan panas, kawan-kawan bisa menepi sebentar di situ. Kawan-kawan yang lain silakan berdiri di sini, kita kampanye. Yang capek silakan, nanti kita gantian teman-teman. Sepakat? Sepakat. Kita gantian. Nanti teman-teman yang sudah puasa, sudah melakukan ibadah puasa, nanti kita minum. Boleh? Sepakat kawan-kawan? Sepakat. Oke. Baru beberapa menit saja, baru 1 jam saja. Belum tahu. Sore kan. Tapi pakai mereka tuh keluar mati. Ada 5.000 balaan perkampungan puasa. Balaan perkampungan puasa. Belum. Oh, masih lanjut lagi. Air dan rokok. Nanti ketemu acara lain. Anu enggak itu? Tapi air datang, masih minum ini. Minum jatah garing supaya tadi jalan. Kita puasa nih, baik. Bisa apa berpegang? Saya bicara dulu. Juan, bicara dulu. Jual, moderator. Bicara dulu. Hasta situ jam pilih. Saya ijal begitu ijal. Ijal. IAIN Ambon stop menghalangi kerja LPM Lintas dalam membongkar pelaku kekerasan seksual. Tolak Lin.
Maluku. Usut dan adili pelaku atau dosen cabul di IAIN Ambon. Mendesak Rektor IAIN Ambon untuk mencabut skorsing terhadap Indah Sari Ibrahim. Kalau yang ini yang ada di spanduk ini kita punya tema aksi hari ini. Tutup Freeport, cabut otsus, tolak top dan berikan hak menentukan nasib sendiri untuk bangsa West Papua. Free West Papua! 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 Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora, bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih. Baru-baru kau bilang merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora, bintang kejora. Ada puasa itu. Baru-baru kau bilang merah putih. Ada puasa baru. Lang merah putih. Sabar dulu, sabar dulu. Kamu bos dulu. Papua Bukan merah putih. Papua bukan merah putih. Papua bintang kejora, bintang kejora. Baru-baru kau bilang merah putih. Baru-baru kau bilang merah putih. Free West Papua! 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 Merdeka! 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 Sabar dulu. Ini baru jam 12 dekat ini. Play pas rame. Ya, bang deh, posisi. Ya, untuk teman-teman yang baru bergabung dalam siaran ini atau live ini, perlu saya jelaskan kembali bahwa aksi kami dari Aliansi Mahasiswa Papua, Komite Kota Ambon dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRIWP), aksi kami pada hari ini yaitu aksi bisu. Nah, di dalam aksi bisu tema yang katong bawa sudah saya tulis di dinding
live siaran ini tentang tutup PT Freeport, cabut Otsus, tolak DOP, dan berikan hak menentukan nasib sendiri untuk bangsa West Papua. Itu tema pada aksi di siang hari ini. Nah, terlepas dari tema itu, ada juga isu-isu atau permasalahan lain yang kemudian ada di Maluku dan juga ada di luar Maluku. Yang ada di Maluku seperti kasus kekerasan seksual yang kemudian terjadi terhadap 32 mahasiswa kasus kekerasan seksual yang kemudian di dalamnya adalah pelakunya adalah salah satunya dosen dari kampus IAIN tersebut. Nah, kasus kekerasan seksual yang terjadi di IAIN Ambon sendiri itu kemudian dibongkar oleh LPM Lintas atau media yang kemudian ada di kampus IAIN Ambon tersebut. Nah, dari pihak ketika kasus kekerasan itu dibongkar, kemudian apa tindakan dari kampus? Nah, tindakan yang kemudian diambil oleh pihak kampus itu kemudian membekukan kerja-kerja dari LPM Lintas itu sendiri. Nah, ini kan sangat tidak wajar begitu kan? Kasus kekerasan seksual seharusnya itu korban yang harus dilindungi, tapi kalau pihak kampus sendiri sudah bekerja begini atau mendukung pelaku dengan membekukan kerja-kerja LPM Lintas, sudah barang tentu pihak kampus sendiri itu memihak kepada pelaku. Nah, ini kan sangat fatal, kawan-kawan. Nah, kemudian ada juga permasalahan terlepas dari kasus kekerasan seksual di IAIN Ambon, yaitu soal LIN. LIN atau Lumbung Ikan Nasional di Maluku, kalau kita ketahui hanya ini sebagai keran investasi terhadap modal para oligarki atau terhadap penanaman modal para pemodal begitu dari oligarki. Nah, makanya kami MPKK Ambon bersama FreeWP juga menolak soal LIN, karena LIN ini tidak akan membawakan dampak yang begitu baik terhadap masyarakat setempat gitu. Hanya menguntungkan kaum pemodal atau oligarki. Nah, terlepas dari masalah LIN dan kasus kekerasan seksual di IAIN Ambon, ada juga masalah-masalah lain yang katong bawa dalam aksi kami ini. Itu terutama soal perjuangan dari warga Wadas, dan kami mendukung penuh perjuangan warga Wadas dalam mempertahankan tanah wilayah mereka, dan perjuangan mereka masih sedang berjalan sampai sekarang, dan kami pun mendukung penuh perjuangan warga Wadas, solidaritas tanpa batas dan perjuangan sampai menang. Begitu kawan-kawan. Itu masalah-masalah luar terlepas dari tema kita pada hari ini. Ada tuntutan-tuntutan luar yang kemudian katong bawa pada di siang hari ini. Aksi yaitu dalam bentuk aksi bisu.
ada. Tanpa dong. Ayo, duduk sih. Mau duduk sih. Kalau capek duduk sudah. Pokoknya kalau capek tuh duduk sudah. Kasih bentangin sana. Free West Papua. Free West Papua. Free West Papua. Free West Papua. Selesai juga perkenaan. Hah? Lanjut deh. Oh, Bang. Kenapa? Kenapa? Bang. Bukan punya jasa orang. Duduk sih deh. Orang ini bisa bertangan kayak orang lari. Jangan kata orang sini. Tapi mau berdiri. Rindu Maluku untuk buat gubernur saya. Rindu Maluku untuk buat elit-elit Maluku saya. Kita harus menolak ini di Maluku. Untuk rakyat Maluku yang berada di Ambon. Untuk report, cabut osis, tolak daerah otonomi baru dan berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi bangsa West Papua. Syarat bangsa Selesai jam berapa? Tergantung kawan-kawan tuh. Yo. IAIN Ambon stop menghalangi kerja pemerintah dalam membongkar pelaku kejahatan seksual di IAIN. Kebijakan IAIN Ambon untuk mempredel pemerintah adalah langkah mengkerdilkan upaya mahasiswa untuk menuntaskan kejahatan-kejahatan di lingkungan kampus. Bahkan kita tahu bahwa kampus namun tidak pernah membicarakan persoalan nasib penyintas
yang dimana kasus-kasus terkait pelecehan seksual di IAIN Ambon merupakan kasus yang marak terjadi dari tahun 2017 sampai dengan sekarang. Salah satu pelaku dari 14 dosen dari IAIN kasus kekerasan seksual di IAIN Ambon adalah termasuk di dalamnya dosen. hukum dosen cabul yang kepalanya isi kontol. Hukum dosen kontol. Jadi boleh dari tanah Papua. Hari terlalu Paling kata itulah satu material informatif. Satu materi bukan. Kau pasal pas. Tuntutan umum kayaknya kok kan. Di live kau tahu? itu lagi. Iya. Live saja. Live saja. Hah? Ada sih kan? Saya maksudnya Yang ini baca ini. buat video saja, buat video. Saya ada aktivitas begitu. Apa ada permainan? Apa le? Dia tuntut apa le? Bateria, ya. IAIN Ambon stop menghalangi kerja LPM Lintas dalam membongkar pelaku kejahatan seksual di IAIN Ambon. Berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratik bagi rakyat dan bangsa West Papua. Tolak Lin. Lin hanya untuk kekayaan gubernur. Lin di Maluku hanya untuk kekayaan elit-elit di Maluku. Tolak Lin. Cabut otonomi khusus milik luar dari tanah Papua. Kami mendesak Rektor IAIN Ambon untuk mencabut korsin terhadap Indah Sari Ibrahim. Mendukung perjuangan warga Wadas. Usut dan adili pelaku dosen cabul di IAIN Ambon. Kami menolak dengan tegas Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Papua. Tolak untuk daerah otonomi baru di Papua. Nah, baca kak, tegas. Ya.
tegas daerah otonomi baru yang dimekarkan oleh pemerintah pusat. Kami menolak. Tolak. Paham toh? Justice to peace. Fuck the police. Habis, Dikira ini masih kan saya ada kuasa dia mau masakan. saya nggak santai dulu, aduh. Kalau matahari gua ada 2 jam. Itu main sampai sore. Sampai sore. Itu bukan pemadam kebakaran di pagi sana, tak ada matahari. Orangnya kampanye kalau Macam-macam. Kalau mau orang kalau banyak apa? Yesus akhirnya kas habis kah? Habis. Yesus.
Oh, sabar.